Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama yang paling utama kita adalah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat di mana kita bisa hadir ke salah satu taman-taman surga. Yang ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang diberikan kepada kita untuk mengisi yaitu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seorang itu disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengucapkan rasa syukurnya, terima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada dirinya. Jadi ini insyaallah taala kita akan mulai pelajaran kita, dan saya secara pribadi dan teman-teman sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada Ustaz Abdurrahman Taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita berada di sini. Semoga yang kita kasih nantinya bermanfaat, bisa menjadi pemberat nantinya di yaumil akhir insyaallah taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para beliau, para sahabat beliau dan umatnya yang selalu memperjuangkan dan membela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah satu kewajiban, dan satu kewajiban ini tidaklah kita bisa ambil kecuali dengan adab dan akhlak. Kecuali dengan adab dan akhlak. Jadi ilfah asallallahu wa iyyakum. Cukuplah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan kita baik penuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu. Di dalam kitab As-Sahih Al-Jami' disebutkan bahwasanya inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya penuntut ilmu yaitu seluruh makhluk apa yang ada di langit maupun di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, sampai-sampai ikan yang ada di lautan itu memintakan kita semua ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu, muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu maupun yang belajar ilmu agama. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Dan begitu juga dengan menuntut ilmu, ayyuhal asallallahu wa iyyakum, seorang ini terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma
dunia ini ialah terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia tersebut, kecuali orang-orang yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu, itu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang tidak dilaknat, yaitu dengan jalan seorang tersebut mau menuntut ilmu atau dia mengajarkan ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya inna fid dunya la jannatun ma lam yadkhul, inna fid dunya la jannatun man la yadkhulu man la yadkhulha la yadkhulul jannata al-akhirah. Sesungguhnya di kehidupan dunia itu ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak mau masuk, dia tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang nantinya di akhirat. Ini merupakan kabar gembira untuk kita. Ayo ikhwah azallahu wa iyyakum, bahwasanya seorang yang menginginkan, nantinya juga disebutkan sebab-sebab kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah menuntut ilmu, istiqomah menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman. Kenapa? Ilmu asallallahu wa iyyakum. Kenapa ayat antara iman dengan orang yang berilmu itu dibedakan? Karena orang yang berilmu pasti beriman, namun orang yang beriman belum tentu cukup luas ilmunya. Karena kedudukan orang yang berilmu ialah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak akan jawab. Tentu tidak sama. Ayo ikhwah, jazakallahu wa iyyakum. Dan masuk ke pembahasan kitab yang mulia ini, insyaallah taala, yang sudah yaitu kalau kita belajar kurang lebih 10 lembar saja dari kitab ini, insyaallah taala memunculkan satu akhlak dan adab. Dan perlu kita ketahui akhlak itu terbagi menjadi 5. Ada yang membagi 6. Yang pertama al-akhlaqu ma'allah, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-akhlaqu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-akhlaqu ma'a ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah akhlak kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat al-akhlaqu ma'a walidain. Yang keempat ini kenapa menjadi 5 ataupun 6? Karena nomor 4 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah akhlak kepada orang tua yang mengajar. Yang kedua akhlak kepada orang tua yang melahirkan. Yang terakhir, atau bisa tulis 5 atau 6, yaitu akhlak kepada kaum muslimin secara umum. Nah, ini banyak dari kita sendiri. Kita mengatakan seorang itu berakhlak atau tidak, manakala sama orang lain itu baik, sumeh, senyum, ramah, dan lain-lain. Sementara kita lihat cek akhlak sama Allah bagaimana,
akhlak kepada Rasulullah bagaimana, akhlak kepada para sahabat bagaimana. Ini 3 poros yang kita harus miliki. Nanti baru akan muncul akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat secara umum. Namun manakala kita mempunyai 3 modal ini, kita tidak berakhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada pula aku menyembah dan hanya kepada pula aku memohon pertolongan. Ya benar-benar kita menyembah, benar-benar kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan Rasulullah ialah urusan yang utama, bukan urusan nomor 9. Bukan nomor 9, untuk ilmu 9. Berarti kan urusan Rasulullah jadi nomor 9. Sementara ikhwan azallahu wa iyyakum sering di khutbah Jumat, di khutbah Jumat kita dengar baik khutbahnya, khatibnya ataupun pembawa acaranya yaitu pengurus masjid mengatakan bahwasanya syafaat Nabi yang kita tunggu syafaatnya. Lalu pertanyaannya, apa syafaat Nabi SAW itu gratis? Tidak. Tentu untuk orang-orang yang berakhlak kepada Rasulullah SAW. Wa may yuti Rasulullah faqad ata Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasulullah SAW, hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang itu ngaku mencintai Allah atau tidak, lihat bagaimana dia itu benar-benar mengikuti Rasulullah atau hanya sekedar di lisan saja. Begitu juga manakala seorang itu mengaku mencintai Rasulullah SAW, lihat bagaimana ittiba'nya kepada para sahabat. Dijelaskan di dalam kitab Al-Nabi As-Salaf, yaitu apakah kita termasuk bagian orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Makanya ikhwan sallallahu alaihi wasallam, manhaj salaf ialah manhaj yang mulia, bukan hanya sekadar manhaj secara zahir, namun akidah, muamalah, adab dan sebagainya itu harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ikhwan sallallahu alaihi wasallam, hak atau akhlak kita kepada para sahabat yang pertama kali harus mentakdimkan mereka karena mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena mereka ialah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda tipis sama para sahabat, kita ridha kepada Allah tapi Allah belum tentu ridha kepada kita. Beda tipis. Umar kita ikuti syaitan, kita nah kan beda tipis. Para sahabat menuntut ilmu pada apa? Pilihan utama. Kalau kita lapang mundur. Ya beda tipis, tidak apa-apa. Jadi ayo ikhwan azallahu wa iyyakum, kita mulai dan kabar gembira ini ikhwan azallahu wa iyyakum bahwasanya kitab ini itu ada terjemahannya, dikasih judul kitab al-ilmi, sampulnya warna merah. Kalau anak pernah lihat di depan Polsek, pernah melihat itu kitab al-ilmi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah biografi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah guru dari Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, dan beliau juga adalah guru dari guru saya yang tidak terkenal menurut kita. Tidak terkenal menurut kita. Kenapa? Kalau anak sampaikan tentu tidak kenal. Ya Pak, kenapa Pak? Saya aja baru dia, apalagi belum sampai. Siapa? Ustaz Aris Sugianto. Pernah dengar?
harus mengambil saja, jangan takut. Itu salah satu murid, begitu juga Ustaz Abdullah siapa tuh? Yang malam Amroni. Jadi Al-Fatihah insyaallah wa yakum bismillahirrahmanirrahim. Tarjamah Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Kalau cetakan Saudi tidak ada. Cetakan Saudi tidak ada. Jadi biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Huwa Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahidi At-Tamimi. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahidi At-Tamimi. Dari beliau dari Bani Tamim. Wila fi Madinah Unaizata fi sabi'i wal 'ishrina min syahri Ramadan fi syahri Ramadan al-mubarak amma sab'a wa arba'ina salasami'ah wa alf Hijriyah. Beliau lahir di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadan yang mulia pada tahun 1347 Hijriah. Itu lahir beliau. Nanti di sini ada Tuhan sallallahu alaihi wasallam ditarjamah, yaitu biografi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muncul berbagai akhlak beliau pada guru-guru beliau. Jadi mungkin kita mempelajari tarjamah, yaitu biografi dari Syekh Utsaimin saja mungkin bisa sebulan sampai 2 bulan. Kok bisa? Coba buktikan. Jadi lebih nikmat insya Allah Pak. Ada di sini penjual buku. Nah itu pesan itu mungkin. Yaitu kitab Al-Ilmi. Kalau kitab Arabnya ya Kitabul Ilmi. Ada cetakan Saudi, ada cetakan Beirut, ada cetakan Mesir, tinggal pilih. Qara al-Qur'an al-Karim ala jaddihi. Beliau mempelajari Al-Qur'an al-Karim yaitu kepada kakek beliau. Min jihati ummihi, dari sisi yaitu dari jalur ibunya. Kakek dari jalur ibu Syekh Utsaimin rahimahullah. Bernama Abdurrahman bin Sulaiman, bernama Abdurrahman bin Sulaiman Al-Jami'in rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau adalah keluarga Jami'. Fahafidhahu thumma tajaha ila talabil ilmi fata'allama al-khata wal hisaba wa ba'da fununil adab. Setelah beliau selesai dari yaitu belajar Al-Quran kepada kakek beliau dari jalur ibunya, lalu beliau menuju ke tingkatan yang lain yaitu menuntut ilmu. Yang pertama beliau telah pelajari adalah mempelajari menulis dan mempelajari berbagai ilmu adab, ilmu alat dan adab. Dan perlu anda mengetahui bahwasanya di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak semuanya mereka jadi ulama, tidak semuanya mereka jadi ustaz. Ada yang mereka mengambil akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga bagaimana Imam Yahya bin Ma'in disebutkan oleh para ulama al-hadis bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu matanya, adapun Imam Yahya bin Ma'in ialah rawi. Rawi itu an fulan
kalau dahulu orang belajar hadis atau mencari hadis kemuliaannya ya semakin pendek sanadnya semakin mulia orang tersebut. Makanya manakala kita ini senang mengucapkan sami'tu berarti kita derajat kita tinggi. Sami'tu siapa? Sami'tu fulan, sami'tu Ustaz fulan. Bukan apa? Kata Ustaz fulan, katanya. Ini apa? Kalau dalam ilmu hadis, katanya itu apa? Derajatnya itu dhaif. Jadi kalau kita senang mengucapkan katanya dari dhaif, khobar yang kita pilih. Dhaif itu apa kita? Lemah. Coba kalau kita pilih, kalau kita jadi bos atau antum jadi leader, jadi supervisor, pilih anak buah yang lemah atau yang kuat. Kenapa? Menghasilkan dunia. Lah harusnya di saat kita memilih pilih khobar yang kuat. Jadi ya buat azamullahu wa iyyakum rahmatullah, azamullahu wa iyyakum. Perlu diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci 3 hal, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala membenci 3 hal. Namanya kita belajar adab dan akhlak menuntut ilmu, nanti jangan salah manakala kita itu merasa cubit, itu berarti apa? Kita suruh apa? Suruh berubah. Itu. Jangan apa? Ponyidil saya harusnya berterima kasih. Bukan terima kasih kepada saya dari yang saya ucapkan. Berarti apa? Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk hamba tersebut, maka Allah seorang tersebut, hamba tersebut dimudahkan untuk memahami agama. Makanya Allah itu banyaklah meminta pemahaman. Karena apa? Setelah pemahaman ada, nanti hafal mudah. Tapi manakala kita minta hafalan, coba lihat anak-anak kita lebih jauh dari kita. Ya, yang TK, yang SD, yang SMP lebih jauh dari kita. Tapi coba ditanya, enak ayat tentang tauhid rububiyah. Apa tahu? Tahu, karena belum paham. Adapun kita, sallallahu alaihi wasallam mintanya apa? Pemahaman. Allahumma inni tafaqquh fid-din. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemahaman, yaitu paham dengan agama ini. Jadi yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu karihalakum qila wa qala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci terhadap siapa saja yang senang mengucapkan katanya dan katanya, desas-desus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membenci. Nah, nanti muncul di pikiran kita atau muncul pertanyaan, baru dibenci ini, iya. Mendingan kita dicintai, kita pilih dicintai atau dibenci. Dulu, anak pernah membacakan hadis tadi yang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dunia itu terlaknat, baru terlaknat ini. Ada yang seperti itu. Nggak paham berarti. Terlaknat itu apa? Diambil rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah diambil, apa? Dikasih urusan kita kepada kita sendiri. Gak mungkin kita mampu. Salah satu contoh, sholat yang wajib kita suruh minta pertolongan. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Harusnya jawabnya apa? Seharusnya Pak, untuk kita pribadi, yuk sholat, yuk, gitu kan? Tapi apa? Abang ini, la haula wala quwwata illa billah, menunjukkan apa? Yang wajib saja suruh minta tolong, apalagi yang lain. Pas giliran hayya 'alal falah, mari
Bukan, yuk menuju kemenangan. Ini mah iklan menjelang Idul Fitri ya. Apa? Iklan itu sering apa? Menuju kemenangan. Makanya setelah sampai kampung menang, nggak tahu puasanya masih utuh atau tidak. Karena apa? Menjelang sepekan sebelum Idul Fitri, Insya Allah sekarang tambah rusak dari Allah. Insya Allah betul nggak? Bahkan ada yang mengatakan kan setahun sekali, masa sih nggak boleh kita cari untung besar? Boleh, kata siapa nggak boleh? Tapi yuk dilihat-lihat jualannya apa? Jualannya siang, jualannya apa? Jam 2, jam 3 orang milih baju itu. Lihat apa? Lihat es cendol, lihat apa? Lihat es kelapa. Ya gitu loh. Manusia apalagi imannya lemah. Kalau imannya kuat, nggak mungkin seperti itu. Jadi yang pertama ya ikhwan, insyaallah wa iyyakum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karihalakum qila wa qal. Saya sedikit nukilkan cerita dari Ustaz Firman Abdullah taala manakala beliau menceritakan tentang ada orang yang bertanya. Nah ini ada orang bertanya. Salah satunya ialah dengan dia mengucapkan mohon maaf, permisi. Jangan apa? Saya mau tanya, ini loh, nah ini tidak, ini loh ini mau cerita, mau bertanya atau mau ngajarin? Ini loh, begini. Nah maksudnya gimana? Jadi pertanyaan itu juga perlu latihan. Kalau kita belum bisa tanya langsung, tanya dengan tulisan dan dibaca. Awalnya seperti itu. Jadi beliau menceritakan manakala orang tersebut tanya satu permasalahan, lalu dijawab oleh Ustadz Fulan. Dengan entengnya seorang penanya tersebut mengatakan, tapi mohon maaf, tapi kata Ustadz Yasin nggak boleh. Karena sedang menukil apa yang beliau sampaikan di majelis ilmu yang lain. Yaitu apa? Ustadz tersebut tentu kalau selevel mendatangkan mendatangkan apa? Sesuatu yang menumbuhkan bibit-bibit apa? Perpecahan. Sebabnya apa? Pertanyaan ini Pak. Sebabnya Ustadz itu terkadang apa salah paham. Sebabnya apa? Jamaahnya. Sebabnya jamaahnya. Ya senangannya cuma sekedar qila wa qal. Katanya pas giliran kita kata siapa? Kata itu, kata siapa? Kata itu. Oh enggak kelar-kelar ya. Tapi kalau sami itu langsung ketemu. Saya telah mendengar dari siapa dari ini? Ketemu langsung ketemu. Nah, dai tersebut mengatakan apa? La yazid wa la yuzad. Nah, jadilah seperti itu. Tidak Ustadz Yasin atau Ustadz Yuzad. Sebabnya apa? Orang bertanya bukannya thank you, matur nuwun, terima kasih, syukron. Dan begitu juga hati-hati ya Pak. Sallallahu alaihi wasallam di saat nulis syukron tanpa yin, ya mendingan syukron, jangan syukron. Jadi pakai S biasa. Kalau kita mau melihat dari sisi lughah, SY pakai sya, ya kan? S biasa pakai sin. Syukron artinya mabok. Nanti kalau syukron Ustaz, mabok Ustaz, enak aja. SYUKRON itu baru benar, terima kasih. Jadi oleh karena insyaallah wa iyyakum kita hindari. Jadi manakala seorang penuntut ilmu itu pasti bukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jangan katanya tidak ada manfaatnya. Desas-desus dan yang lain tidak ada manfaatnya.
ialah yang tidak boleh sudah tahu jawabannya bertanya. Tujuannya apa? Jajar. Ya, mungkin apa? Habis ini dijajar baru ketemu ini. Loh, haram itu. Maka serta soal banyak bertanya. Sudah tahu jawabannya bertanya. Sudah tahu jawabannya bertanya. Tapi apa? Tujuannya biar kelihatan pintar sendiri. Yang ada kelihatan bodoh sendiri. Tanda orang itu berisi merunduk. Bukan apa? Action. Yang ditanya kanan yang jawab kiri, yang ditanya belakang jawab kiri terus. Contoh seperti itu. Jadi apa? Banyak bertanya, banyak membanding-bandingkan. Antum perlu ketahui bahwasanya suatu ketika Imam Malik bin Anas, kalau Malik bin Anas apa? Guru dari Imam Syafi'i, Anas bin Malik, sahabat. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan pernah ditanya oleh salah satu orang yang diutus. Misal apa? Orang Cibitung ke sini atau orang Karawang ke sini. Bertanya kurang lebih 42 pertanyaan. Yang dijawab hanya 3. Yang lain dijawab Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kalau kita mungkin apa? Antum kan ustaz, masa nggak bisa jawab? Nah, kenapa antum kok nggak jadi ustaz aja? Ya kan gampang gitu. Terlebih apa? Pertanyaan-pertanyaan lewat teknologi, lewat WA, lewat SMS. Kalau telepon, insya Allah selesai. Saya tolong ini pertanyaan ini penting. Yang penting yang telepon. Penting kok SMS. Beliin pulsa saya enggak. Saya tolong jarinnya di mana, di kitab mana, tolong tuliskan. Emang jarinnya berapa? Betul seperti itu. Betul. Betul Pak? Betul. Melakukan apa Pak? Kemarin tahji pada maghrib, sekarang enggak. Ini salah satu yang kita hindari. Dai manusia, ulama manusia. Makanya kedua azallahu wa iyyakum, maka Imam Malik bin Anas ditanya 42 pertanyaan, jawab cuma 3. Pas giliran antum kan imam. Bilangnya beliau apa? Sampaikan kepada yang nyuruh, yang mengutus dirimu, bahwasanya Imam Malik tidak tahu. Enggak aib Pak. Aib itu apa? Memaksa dirinya itu enggak bisa jawab, tapi apa? Maksa untuk jawab. Ya itu kayak orang yang bertanya, jawab saja saya nggak tahu. Atau apa? Kasih nomor ustadznya. Jangan apa? Kita ini apa? Jadi calo pertanyaan. Kita nggak tahu jawabannya apa. Bentar mau ke belakang. Kita itu WC ya, tahu apa? Chatting sama ustadz. Ustadz tolong permasalahan ini ditunggu. Kok nggak dijawab? Pelit ustadz. Terkadang apa yang Allah apa? Tidak lihat waktu. Jam 12 bertanya, jam 1 bertanya, jam 2 bertanya, subuh bertanya. Subuh masih penting, udah bangun lupa. Maka serta soal banyak bertanya, tapi kita tidak beradab. Yang pertama mana coba? Siapa tahu kelupaan? Yang pertama, khilafah, katanya. Berarti sekarang apa? Jangan ya, jangan sayur. Yang ketiga, wa idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta. Contoh, beli paket internet. Buat apa? Debat. Nggak ada manfaatnya. Sementara kalau kita nggak ada internetnya, asri kembali HP kita jadul, pemiliknya lebih jadul. Udah maksud belum? Jadi kalau
HP ini secanggih apapun, sampai S7, sampai S getok, S oslo, terserah lah. Itu apa? Secanggih apapun, jangan dikasih kuota internet. Canggih nggak? Canggih nggak? Nggak canggih. Begitu juga pemiliknya. Coba dikasih HP, jangan dikasih pulsa internet, kuota internet. Bisa nggak tuh? Kompas? Bisa nggak? Makanya Pak, kalau ada di dunia goib, Facebook dan yang lain itu dunia goib, banyak yang tertipu. Makanya Ustaz Abdul Salam itu pernah menyebutkan, saya itu nggak mau masuk ke Facebook. Nah bagaimana itu akun itu? Itu mah admin. Kenapa? Suatu ketika beliau itu pernah cerita masuk ke Facebook, dilihat itu nggak ada murid di situ, ada guru semua. Betul nggak? Betul nggak ucapan beliau ini? Masuk ke Facebook itu nggak ada yang jadi murid, jadinya guru semua. Dalilnya ini, dalilnya ini. Insya Allah. Makanya dulu anak pernah lihat, kalau nggak salah Ustaz Ilham Tomboleh itu siapa? Itu pas di saat diajak dialog di komen-komen itu dia, saya mau ngeladenin antum asalkan dengan bahasa Arab. Yo kabur. Ada apa? Yuk kita ketemu. Insya Allah nggak nyampe. Makanya Bapak Azamullah wa iyyakum, perlu adanya kita ini belajar akhlak, sehingga kita yang yang mengaku, apalagi di luar sana mengakunya apa? Itu tuh loh orang-orang yang mengaku paling benar. Kita mengaku paling benar? Hah? Mengaku paling benar? Mengikuti orang yang benar gitu. Ngaku paling benar ya enggak? Mengikuti orang yang benar. Jadi ada kuasa Allah wa iyyakum. Jadi wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Punya uang, kita nggak butuh apa? Beli lagi. Makanya kalau kita pengen cek iman kita mudah. Besok hari Jumat kan? Sholat Jumat di sini? Sholat Jumat di sini? Oh mampir, ya sholat Jumat di sini Pak. Coba Pak, besok duit biru ya Pak, duit biru dibawa jam 10 lah, sebelum menjelang mepet khutbah Jumat. Karena apa? Nanti ramai, karena nanti banyak godaannya, biar dipandang orang lah, banyak ini banyak. Coba 10 jam 10 kesini, yaitu apa? Masukkan duit biru itu berat atau abon? Sama aja. Berat atau ringan? Mesti kita kan gresek, kita akan korek-korek dompet kita. Itu loh yang bawa, yang duit sangat bawa parang itu. Duitnya sangat, tapi nilainya enggak sangat. Tapi coba Pak, ya jelas sekarang plastik aja suruh bayar, mau bayar. Jangan apa? Kita masuk bawa duit biru itu, gambarnya apa? Kalau apa itu? Wah pura-pura. Kalau merah hafal, ya Soekarno-Hatta dengan gedung. Duit biru saja, duit biru. Kalau misal duit biru nggak sanggup, duit hijau. Duit hijau Pak, hijau. Coba dimasukin ke kotak infak, berat atau ringan? Jujur aja Pak, apa aja itu? Jujur kacang hijau khas Madura. Bubur. Ya di sini kita bisa. Berat atau ringan Pak? Atau duit salafi? Turun lagi. Duit salafi. Pangeran di Bogor masih berat. Ini bukti Pak, bahwasannya kita ini kena penyakit kronis. Kalau kita bawa yang apa itu tawon, logonya tawon, ya kan? Tawon kan lebah.
Lebah kan? Dua-duanya merahnya lebah, birunya lebah. Masa pura-pura jalan sedikit kan ada lebah. Beli tiket kereta yang ada di situ masa pura-pura nggak tahu. Lebah kan? Tawon. Logonya. Ini belajar apa ini? Ini biar tahu ya Pak Allah ya. Kalau kita ini pengen ngukur, kita ini banyak menghambur-hamburkan harta atau tidak? Yaitu apa? Cek. Di saat kita bawa duit 20.000, 50.000, coba dimasukin ke kotak infak. Apa? Masuk atau keluar lagi? Mental, jepret, doang mental. Kalau kita mental, alhamdulillah. Tapi di saat kita masuk ke ATM mental, rusak mesinnya. Harusnya di saat kita memasukkan kotak infak, uang ke kotak infak mental, tapi rusak nih yang masukin gitu. Kenapa? Kita coba cek ke istri kita. Nih, tolong ke Indomaret atau Alfamart kasih 20.000. Kok segini? Ini wakil kenyataan asli. Sebabnya apa ya Pak? Azallahu wa yakum hubbud dunya. Misalnya enggak hubbud dunya, ya dunia ini jadi nomor 1. Ngaji 9, nomor 9, nomor 9, bentar lagi nomor 10. Padahal Ronaldo udah gak terkenal nomor 9. Paling bagusnya nomor 1 sekarang. Padahal Rasulullah SAW bersabda. Nah ini Al-Fatihah wa ayakum di dalam kitab Az-Zuhud diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Man arada dunya adraka dunya wa man arada al-akhirah adraka al-akhirah ma'ad dunya. Barang siapa yang menginginkan dunia, pasti dia akan mendapatkan dunia. Innamal a'malu binniyat. Seorang yang meniatkan untuk dunia, dia akan dapat dunia. Tapi ingat, terhina. Coba cek di kamus Arab, dunia yang hina, yang rendah. Dapat dunia, tapi kita merunduk-runduk kepada dunia. Makanya apa? Dunia sifatnya apa? Fana. Fana itu apa? Hancur. Akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kiranya apa? Lah, sepekan ya cukup. Sudah sepekan ngajinya dikali lagi. Jadi Rasulullah yang kedua, barang siapa yang mencari akhirat, dia akan mendapatkan akhirat. Dunia ngejar orang yang ngejar akhirat. Pilih mana Pak? Pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Udah praktek belum? Kalau pilih mah gampang. Udah praktek belum? Begitu juga kita, siapa yang nggak senang Umar bin Khattab? Siapa? Hanya orang-orang profil, ya. Tapi sunahnya Umar bin Khattab sudah kita katakan belum Pak? Di saat kita berhalangan hadir untuk ilmu, apa? Tanya ke saudara kita yang hadir. Pas kita ini diajak saja, sibuk kan? Seakan-akan untuk ilmu itu tempatnya orang-orang nganggur. Alhamdulillah. Jadi barang siapa yang mencari dunia, dia pasti dapat dunia, tapi terhina dulu. Asal matanya hari ini misal apa? Dapat 300.000, tapi ditetapkan di saat kita di dalam kandungan itu, rezeki kita, jodoh kita, mati kita, jalan kita 100.000, ya nggak bakal meleset Pak. Berarti apa? Ganti federal, ganti ERC mungkin, ya. Air apa? Mesin airnya rusak harus ganti. Ujung-ujungnya apa? 100.000. Ayo menggiurkan 300.000, 500.000, bahkan 1 juta. Makanya manakala seorang ulama pernah mengucapkan bahwasanya saya tenang, sebabnya apa? Allah sudah jamin rezeki saya, gak bakalan ketukar, gak
mungkin pindah. Tapi kenapa saya kedangkrak dulu? Tahu kedangkrak dulu Pak? Kedangkrak dulu tahu kan? Nggak tahu. Ini bahasa apa itu? Banting tulang. Untuk mencari ilmu, sebabnya apa? Mencari ilmu saja. Coba, misalnya ini mohon maaf ya, mohon maaf Pak. Misal ini ilmu, gelas ini yang di dalam gelas ini ialah ilmu. Terus antum pengen celupkan nama siapa Pak? Nama siapa? Siapa? Jawa ya Pak? Gak mungkin Suryana. Coba kita ngaji 10 kali Pak. Apakah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berkurang Pak? Berkurang Pak? Hah? Berkurang Pak? Ilmu yang kita ambil itu diambil kita tidak? Berkurang tidak? Lihat apa kata coba? Kan ya? Berkurang tidak? Ya berkurang lah Pak, gimana sih? Lah kan ada yang nempel di sini. Ya sedikit dari itu. Sementara itu malah utang, bukan segini. Makanya setelah saya sampaikan, manakala kita ini membawa harta, terus kita dicegat sama begal, kalau siapa yang takut kitanya, ya kan? Tapi coba ada yang begal ilmu, yang begal yang takut. Belum maksud kita ini. Sudah maksud belum Pak? Mohon maaf sebentar, apa bahasa jalan dulu Pak. Jadi kalau ada begal mau begal kita, sebagian umumnya kita ini apa? Takut kepada begal. Itu harta saya nanti diambil. Tapi kalau ada ustaz mau dibegal ilmunya, yang begal takut. Buktinya apa coba? Di saat apa? Kita tanya satu pertanyaan, jawaban ustaz terus jawab terus. Kita hanya udah apa? Tinggal 1 mega. Makanya di saat kita menuntut ilmu Pak, nggak cukup hard disk itu apa? 500 giga, nggak cukup. Minimal itu antum siapkan dalam satu kajian 1 jam saja 10 hard disk luar. Totalnya berapa? 500 kali 10 berarti? Masa biasa ngitung duit, masa nggak tahu duit? 5.000 giga. Apa? Di atasnya 3 Pak tera. Nah ini kita ambil terus itu coba. Begitu juga ini prinsip dalam menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menampung dengan bak mandi, kita tampung dengan ember. Kita tidak bisa tampung dengan ember, tampung dengan gayung. Kita tidak bisa tampung dengan gayung, tampung dengan gelas. Tidak bisa dengan gelas kita tampung dengan cangkir. Nggak bisa dengan cangkir kita tampung dengan sendok. Nggak bisa dengan sendok dengan garpu. Nempel nggak Pak? Nggak bisa dengan garpu dengan saringan teh. Nempel nggak? Ya itu orang yang apa? Ikut loadingnya tri. Loadingnya tri. Di sini tri kencang. Kencang. Alhamdulillah. Masalahnya terkenal itu. Mohon maaf gak dibalas-balas tri kayak gitu langsung. Jadi ikhwan azallahu wa iyyakum. Jadi modal dasar kita dalam menuntut ilmu ialah yang pertama kita ikhlas. Sebagaimana yang pernah begitu juga setelah ikhlas itu datang ke majelis ilmu. Ikhwan azallahu wa iyyakum, kita ini harus merasa bodoh. Harus merasa bodoh. Ingatlah di saat malaikat Jibril datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Umar bin Khattab, di dalam hati beliau menerka-nerka, tapi beliau itu nggak berani mengucapkan. Di saat selesai beberapa hari lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab,
Ya Umar, siapa kemarin yang datang? Padahal Umar bin Khattab bisa kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya ini, kayaknya itu. Nah kalau kita sebagai murid, siapa kemarin? Kayaknya ini Ustaz, kayaknya itu Ustaz, kayaknya ini Ustaz. Ya, katanya ngikutin sahabat. Kan pakaiannya apa iya? Koko Cina, gamis Pakistan, jubah loh. Jubah Saudi, dan jubahnya bukan sunnah, sunnah Jibriyah. Kalau dikatakan sunnah berarti Abu Jahal mengikuti sunnah dong. Jubah itu Jibriyah itu apa? Sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Manakala kita ini apa? Saya memakai ini karena Rasulullah pernah apa? Pernah memakainya. Insya Allah moga-moga dapat pahala. Itu sunnah yang ini. Jadi Pak Azamullah yang manakala Umar bin Khattab ditanya, yaitu siapa yang kemarin datang? Kita sebagai murid dari Pak Azamullah itu jawab bahwasanya bisa mengira-ngira, tapi manakala Ustadz kita ini bertanya dan kita ini belum tahu jawaban pastinya, jawab saya tidak tahu. Bukan apa? Sepertinya ini, sepertinya itu, sepertinya ini. Jawaban dari Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita Allahu a'lam. Yang sering kita harusnya hindari. Misal contoh, nggak ada ustaz bisa, tapi ada ikhwan yang lebih ilmunya di atas kita. Kalau ada pertanyaan, sampaikan ke orang tersebut, antarkan. Bukan apa? Di saat kita ada mentok, ya Ustaz ya, betul kan? Betul ya Ustaz ya. Cuman apa? Ustaz ini suruh stempel doang jeprok gitu loh. Ya tidak, ya tidak. Jadi ikhwan azamullahu wa iyyakum. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Baru satu paragraf, kan benar? Bisa 2 bulan. Satu paragraf. Pekan besok bawa kitab ya Pak. Masih tanggal tua atau tanggal mie instan ini? Kan kita merasa tua kan Pak? Ada pertanyaan? Pakai kertas boleh. Gimana Pak? Manfaat atau tidak? Manfaat? Dilanjut? Dilanjut? Dilanjut bukan depan, dilanjut? Dilanjut? Ini diri kita nggak nih? Nyubi. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya sama. Misal kalau anak punya ilmunya, saya jawab. Kalau tidak punya ilmunya, saya mengatakan Allahu a'lam dan saya akan bertanya pada orang yang lebih alim daripada anak. Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Mau tanya? Ya. Berkaitan dengan adab dan akhlak menuntut ilmu? Iya. Iya. Iya, berkaitan dengan adab dan akhlak menuntut ilmu? Iya. Terus pertanyaan? Jadi Bapak
Ustaz Yasin saja. Ya. Iya, kamu saja yang mengikut kan. Ustaz Yasin, berarti tanya saja Ustaz Yasin. Jadi cukup kaidah yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'atan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Jika perbuatan itu baik, niscaya para sahabat itu pernah melakukan. Itu saja. Jadi kalau perbuatan itu baik, niscaya salah satu dari para sahabat mesti pernah melakukan. Kalau nggak ada, berarti nggak baik. Ukurannya apa? Begitu juga ini. Kita ini kalau mengucapkan sesuatu, ulama. Setiap kita ini berbicara harus ada dalil. Jangan apa? Melihat jumlah, melihat apa? Katanya. Berarti ini apa? Turun derajat kita. Jangan senang mengucapkan katanya. Tadi sudah saya sebutkan. Yang lain? Yang berkaitan dengan adab dan akhlak ini. Apalagi terlebih khusus Syekh Shalih Fauzan, beliau mensyarah hadis Jibril, yaitu menjelaskan tentang adab seorang menuntut ilmu, dari duduknya, dari pakaiannya, dari cara nulisnya, beliau jelaskan. Masya Allah. Kalau orang bisa bertahan belajar dari kitab beliau itu jadi orang baik. Tapi kalau nggak kuat, ya biasa-biasa aja. Begitu juga ya Pak, insyaallah ayakum perlu kita ketahui bahwasanya, misal, kita ini di dalam tas kita, mohon maaf ya, di dalam tas kita ada berbagai barang. Ingat, kalau kita membawa mushaf Al-Quran harus paling atas, harus paling atas. Setelah itu apa? Kitab yang lain. Baru setelah itu apa? Kitab yang lain. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, baru setelah itu kitab yang lain. Jangan apa? Mentang-mentang HP ini lebih murah, di atasnya Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran itu di murojaah? Oh susah loh, kita kan nggak berat kok. Kita mau ngaji apa? Catatan kita ditaruh di jok motor itu yang nanti dan yang lainnya. Dan bagaimana mau nempel? Oh udah ditaruh di, nah itu. Jadi muliakan. Nggak punya staff, beli kaya insya Allah. Makanya kenapa dulu para ulama itu seakan-akan kalau kita membaca para ulama, biografi para ulama itu kamu yang mendapatkan ilmu. Loh, mereka memahalkan ilmu, makanya mereka jadi mahal. Kalau kita kadang-kadang mahal, pas tanggal mudah. Nah, kadang-kadang pas jam 9 selesai. Kalau nggak ada ya selesai. Udah. Nggak bertanya tak kotor. Iya. Berkaitan dengan adab dan akhlak Pak. Iya. Nama siapa? Saya Jajang. Apa? Jajang. Sunda ya? Sundawi. Iya. Kalau saya Al-Puasa ini bukan Sunda. Ya Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang bagaimana kita menjaga ikhlas, karena ada yang disebutkan seperti kita modal menuntut ilmu adalah ikhlas, dan ketika kita berinfak juga harus ikhlas. Bagaimana mempertahankan ikhlas itu? Kadang ada orang kan sedekah atau infak, kemudian hari dia merasa kekurangan karena dia sudah berinfak. Terus pertanyaan? Menjaga ikhlas itu, Menjaga ikhlas. Pertanyaan juga luar biasa berat. Di saat kita sebelah rumah kita ke musola al-ikhlas, masjid al-ikhlas, itu juga nggak jaminan kita ikhlas. Ya. Berarti kita ngurus TPA al-ikhlas, belum tentu kita ikhlas. Jadi ya ikhlas, insyaallah wa yakum. Ikhlas ini memang perkara yang apa?
luar biasa. Para ulama menyebutkan bahwasanya tidaklah yang paling sulit kita jaga adalah tentang keikhlasan. Kalau kiat-kiat keikhlasan, manakala kalau yang tadi yang ditanyakan yang saya tangkap, manakala kalau kita ini butuh di saat kita kekurangan, terus meminta imbal balik atau gimana? Mempertahankan ikhlas. Ya, mempertahankan ikhlas. Yang pertama, sering ingat kematian. Yang kedua, yaitu apa? Iyadatul marid. Sering berkunjung, mengunjungi orang-orang sakit, lebih-lebih tercinta saya. Kan penyakitnya aneh ya. Nah kita ini pengen ikhlas tapi ke mall, kemana-mana, itu sulit untuk menjaga keikhlasan. Disebutkan ya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Siapa ini? Ya tentu orang yang ikhlas. Sementara orang yang ikhlas itu apa? Walaupun dirinya bergemuruh di hatinya untuk mengungkit, dia tahan. Makanya di saat orang itu memberikan sesuatu luntur, terhapuskan itu dengan ungkitan pertama. Kamu itu kalau nggak ada saya nggak bisa masuk ke PT sana. Nah, hati-hati. Kamu itu kalau nggak ada saya nggak apa-apa gitu. Jangan kita ini merasa berjasa. Harusnya kita menjadi wasilah, senang gitu. Dan apa? Ingat seperti apa? Siapa? Hulbah bin Zaid. Manakala kita ini punya amalan yang ikhlas, salah satunya ialah kita ini punya amalan yang sekecil apapun, istri kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah segera akan mengijabah kita. Yang benar-benar disembunyikan. Jangan apa? Kemarin di sana saya Soekarno Hatta nggak lewat. Saya turun dari taksi bandara Soekarno Hatta. Yang saya keluarkan juga Soekarno Hatta. Nah, apa ini? Apa ikhlas ya? Ya bukan. Begitu juga ikhlas itu bukan irisan. Saya ikhlas. Nah. Makanya sawabul hasanatun ba'daha. Seorang tanda itu ikhlas, salah satunya adalah apa? Balasan kebaikan ialah muncul kebaikan yang lain. Bagaimana cara menjaga ikhlas tadi? Banyak mengingat kematian, banyak menuntut ilmu, banyak bergaul terhadap orang-orang yang ikhlas. Ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas dalam hal itu ikhlas. Yang keempatnya tentu kita berdoa. Sebabnya apa? Kayak antum datang ke sini, antum kepedean, saya gampang pelajaran ini. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, yang ngajar juga tidak minta pertolongan kepada Allah, gagal pembelajaran. KPM-nya belajar, apa? KPM-nya gagal. Yang belajar yang minta tolong, yang ngajar yang minta tolong, insya Allah sukses. Manakala yang mengajar kepedean, gagal. Yang diajari kepedean, gagal. Harus dua-duanya apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjil tak tolong, anak minta ganjil. Udah dua ganjil, satu lagi. Bukan ganjil pokoknya. Kalau nggak ganjil tutup nanti. Masa sih nggak bertanya? Ini ilmu baru atau ilmu lama? Hah? Ilmu baru atau ilmu lama? Hah? Apa? Ilmu lama baru tahu. Ilmu lama yang baru kita bertahan. Ya udah bertahan. Tanya. Saya todong. Ya. Masih berkaitan dengan ikhlas.
Nah, yang tahu ya hati kita sendiri. Dan pertanyaan itu tujuannya untuk absen atau benar-benar untuk absen atau benar-benar ikhlas bertanya. Kita juga harus tahu untuk bertanya ini ikhlas atau tidak itu. Nanti saya jawab juga ikhlas. Jadi berkaitan tentang ikhlas, insya Allah juga nanti masuk di sini. Adab pertama kali seorang penuntut ilmu ialah al-ikhlas. Al-ikhlas pertama kali ialah kita ini apa? Menginginkan kebodohan yang ada di dalam hati kita, di dalam pribadi kita ini hilang, bukan pribadi orang lain hilang. Ayatnya jelas tuh, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan apa? Jagalah dirimu dan orang lain, bukan. Jadi apa? Menginginkan kebodohan di dalam hati kita, di dalam pribadi kita ini hilang. Setelah itu apa? Ke keluarga kita, ke anak kita. Makanya Pak, kalau kita menjelaskan sesuatu ya kepada orang lain, kita ini belum menjalankan, susah. Misal contoh gampang saja, di saat kita ditawari apa dua sopir yang secara status katanya lagi, khobarnya ialah dua sopir ini ialah apa berpengalaman. Satunya pakai Google Map, satunya asli hafalan jalan. Antum pilih yang mana? Misal mau Sapa, misal ke Bandung atau kemana? Ada sopir yang berpengalaman tapi pengalamannya Google Map. Yang kedua pengalaman asli tahu jalan. Pilih yang mana? Kenapa? Karena sudah menjalani. Padahal saya pernah membuktikan bahwasanya Google Map itu terkadang juga nggak akurat. Anda sudah sampai sebelah mana kayaknya? Betul nggak? Iya. Akurat itu kepada orang yang sudah jalan, tahu tikungan, tahu lekukan, tahu ini, tahu jalan tikus, tahu jalan kucing. Jadi ikhwan azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan karena sudah 9 lewat jam 12 kurang sedikit ya. 3 jam lagi jam 12. Dilanjut ya Pak, pekan besok. Dilanjut. Bawa kitabnya bisa. Berat atau ringan? Sampai kita meninggal belum tentu itu habis loh. Tapi coba, duit 100.000. Setelah kita kajian habis ya Pak? Habis nggak? Bisa habis Pak. Itu kita kasih ke anak kita dan yang lain nggak bisa habis Pak. Kita aja malas bukan ya? Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum